Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka nats kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, terambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana poster WA grup keluarga cemerlang yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah lihat, tema firman Tuhan pada minggu pagi menjelang siang hari ini adalah segarnya nyata, hangatnya beda. Jadi menggunakannya huruf besar, segarnya nyata, hangatnya beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara geografis, ya, kita akan menemukan bahwa Laodikia adalah satu tempat yang memang persis atau pas oleh pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Yesus memberikan pesan khusus kepada 7 jemaatnya. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab Wahyu, ada yang berupa pujian, ada yang berupa teguran, tetapi khusus untuk jemaat di Laodikia, ini adalah berupa teguran, ya. Dan cocok sekali dengan letak kota ini secara geografis. Dan saya merasakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sebelum gerejanya, jemaatnya yang adalah mempelai wanita menyongsong sang mempelai pria, Tuhan kita Yesus Kristus, di perjamuan atau pesta kawin di angkasa, maka Tuhan Yesus sebagai sang mempelai pria ingin supaya mempelai wanitanya, gerejanya, kumpulan orang percaya mempersiapkan diri. Dan saya percaya pesan ini, ya, dan khususnya teguran ini adalah juga untuk banyak gereja Tuhan di akhir zaman supaya lebih mempersiapkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya katakan tadi secara geografis, kota Laodikia ini memiliki 2 persediaan air, ya, dan 2 persediaan air ini ada di 2 tempat. Yang pertama adalah di Hierapolis. Ya, di Hierapolis itu merupakan persediaan air yang bersuhu hangat, ya, kurang lebih sekitar 56 derajat Celcius, dan air tersebut, ya, ini bisa digunakan untuk pengobatan bagi tubuh manusia. Ya, jadi khusus air panas atau air yang hangat ini bagi pengobatan tubuh manusia. Sedangkan tempat yang kedua ada di Kolose. Kolose ini adalah mata air dingin, ya, yang airnya ini bisa diminum, dan kemudian kalau kita berendam atau kita mandi itu memberikan kesegaran bagi tubuh manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi air dari mata air panas di Hierapolis itu uniknya dia mengalir dari Hierapolis sampai ke Laodikia, ya.
Jadi perjalanan yang panjang, tetapi sayangnya jauh sebelum mencapai kota Laodikia, maka air panas ini menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku dimengerti sebagai air yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Air yang bahkan menurut penelitian, kalau kita minum itu akan menyebabkan sakit perut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ibarat orang ya, kalau saya gambarkan, yang mungkin minum air yang sama sekali tidak enak, ya, air yang mengandung kaporit. Ya, seperti kalau kita mungkin berenang di swimming pool dan kemudian kita tidak sengaja tertelan air kolam, maka kita merasa ingin segera memuntahkan atau mengeluarkannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula pernyataan Yesus sebagai gembala agung bagi jemaatnya terhadap jemaat khususnya di Laodikia. Nah, kita akan melihat bahwa Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa jemaat di Laodikia itu tidak dingin dan tidak panas. Ini menarik sekali, tidak dingin dan tidak panas. Dingin atau panas di sini sama sekali bukan merupakan satu perbandingan antara yang baik dengan yang buruk atau sebaliknya, yang buruk dengan yang baik. Tetapi sebenarnya kedua-duanya, baik dingin ataupun panas, itu sama-sama baik dan saling melengkapi. Ya, saya akan kasih contoh seperti kalau kita minum ya teh atau kopi, maka kita akan lebih menikmati teh atau kopi itu bila disajikan dalam bentuk yang dingin-dingin segar, ya. Atau mungkin juga dalam bentuk yang panas menghangatkan. Dalam bentuk yang dingin-dingin segar itu terasa nikmat kalau disesuaikan, misalnya kita minum di waktu selesai berolahraga, atau mungkin kita habis bepergian, hawa terasa panas, dan ketika kita minum teh atau kopi dalam bentuk yang dingin-dingin segar, ya bukan dingin-dingin beku yang justru menyesakkan dada, tapi dingin-dingin segar, maka kita akan merasakan betul-betul itu yang namanya kesegaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang disajikan dalam bentuk panas-panas tapi menghangatkan. Bukan panas-panas yang membakar atau melepuhkan lidah dan bibir, tetapi panas yang menghangatkan. Panas yang membuat kita merasa kemudian bersemangat untuk memulai hari yang baru, ya. Ini bagusnya dinikmati pada saat pagi-pagi ketika hawa dingin, sebelum pergi ke kantor atau sebelum anak-anak pergi ke sekolah. Wow, ini nikmat sekali apabila diseruput, ya. Dan kemudian akan memberikan kita semangat untuk menjalani aktivitas kita hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau memberikan satu pengertian tentu secara rohani. Secara rohani, dingin-dingin segar berarti jemaat yang rindu, jemaat yang haus akan pencerahan demi pencerahan yang baru, pencerahan demi pencerahan yang segar tentang siapa pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Tentu sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, yang diterjemahkan atau ditafsirkan menurut arahan dan bimbingan Roh Kudus, yang pada akhirnya ujungnya tetap mempermuliakan Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan dingin-dingin segar. Sedangkan panas yang menghangatkan, ya, secara rohani punya arti jemaat yang penuh dengan gairah, jemaat yang bersemangat dan rohnya menyala-nyala. Makanya dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, jemaat Laodikia ini tidak dingin dan juga tidak panas. Jelas sekali Yesus mengatakan, ya, tidak dingin. Jemaat Laodikia tidak dingin, tidak ada kehausan atau kerinduan untuk mendapatkan pencerahan demi pencerahan yang baru, yang segar tentang siapa pribadi Yesus itu. Ya, saya sudah cukup puas mendengar tentang siapa Yesus lewat khotbah, lewat prosesi atau liturgi ibadah, lewat mungkin ritual-ritual keagamaan yang saya jalani selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, ini tidak merasakan kesegaran Kristus yang senantiasa selalu baru setiap hari lewat persekutuan
dengan firman-Nya dan keintiman dengan pribadi Roh Kudus. Tadi saya sempat menyinggung tentang pencerahan yang baru, kesegaran yang baru. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa pencerahan yang baru, kesegaran yang baru lewat firman Tuhan berarti saya sudah sering mendengarkan nats atau membaca nats firman Tuhan tersebut, ya. Mungkin bahkan dari sejak saya sekolah minggu sampai sekarang saya dewasa, mungkin nats firman Tuhan tersebut sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali saya baca atau saya dengar. Mungkin juga saudara sudah mendengarkan tema firman Tuhan tertentu, ya, itu sudah banyak kali. Atau mungkin sudah mendengarkan isi khotbah yang sering kali, ya, itu sudah banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita berkata sudah cukup. Ya, saya ingin nats firman Tuhan yang baru. Saya ingin mendengar tema firman Tuhan yang baru. Saya ingin mendengar isi khotbah yang benar-benar baru. Tidak ingin mengulang-ulang. Saya sudah pernah mendengar semuanya itu, cukup. Ya, dengan kata lain saya bosan, ya. Saya tidak ingin mendengarkan itu lagi. Saya ingin baru. Saudara, bukan pengertian seperti itu yang dimaksud dengan baru, ya. Karena kalau kita masih punya pengertian seperti itu salah kaprah, ya. Sikap hati yang masih dikuasai oleh jiwa manusia, di mana kita tahu jiwa manusia adalah jiwa yang penuh dengan gundah gulana, yang gampang galau, jiwa yang mudah merasa jenuh dan bosan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki sikap hati yang seperti ini, maka kita tidak akan dapatkan itu pencerahan yang baru. Kita tidak akan dapatkan kesegaran yang baru. Yang saya maksud di sini adalah bahwa mungkin nats firman Tuhan itu sudah sering kita dengar, bahkan dari sejak sekolah minggu. Mungkin juga tema firman Tuhan, ya, yang kita dengar itu juga mungkin sudah banyak kali kita dengar, dan juga mungkin bahkan isi khotbah yang sudah cukup sering, ya, itu, ya, terdengar di telinga kita. Tetapi saya mau sampaikan, kalau kita punya sikap hati yang rindu, sikap hati yang haus, seperti mendengar Tuhan sendiri berbicara, maka walaupun nats firman Tuhannya sudah sering kita dengar, tema firman Tuhannya itu mungkin berkali-kali, ratusan, ribuan kali sudah kita dengar, atau mungkin kita mendengar khotbah dari banyak pendeta, baik dari pendeta yang sama, khususnya gembala sidang yang mungkin sudah tahunan atau puluhan tahun, ya, itu pasti tidak mungkin akan tidak mengulang-ulang. Dan juga mungkin kita mendengar isi khotbah, ya, tentang satu tema tertentu yang sama dari banyak hamba Tuhan yang berbeda. Ya, sebagian besar isinya sama, cuman mungkin sedikit perbedaannya hanya di pengalaman hidup, atau mungkin ilustrasi, atau cara penyampaiannya. Saudara, tetapi karena kita punya sikap hati yang rindu dan haus ingin mendengarkan Tuhan berbicara secara khusus, maka kita akan dapatkan pencerahan baru. Amin. Pencerahan baru, pencerahan yang mengubahkan hidup kita, pencerahan yang membuat kita merasa disegarkan untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari itu dengan segala tantangan dan pergumulan kehidupan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dimaksud baru. Ingat, kalau kita masih punya sikap hati yang dikuasai oleh jiwa manusia yang gundah gulana, yang galau, yang mudah jenuh dan bosan, maka ketika kita ingin selalu mencari yang baru, saya mau dengar nats firman Tuhan yang baru, membaca nats firman Tuhan yang baru, mendengar tema firman Tuhan yang baru, mendengar isi khotbah yang benar-benar baru, maka saudara tidak akan mendapatkan itu. Saudara akan seperti orang yang sedang bercermin, yang kemudian ketika bercermin bukannya untuk menilai atau memperbaiki diri kita sendiri, tetapi justru menilai cermin itu. Firman Tuhan adalah cermin. Tuhan bisa pakai siapa saja, hamba Tuhan siapa saja. Ya, mau hamba Tuhan yang dalam tanda kutip kurang populer, tidak populer, ataupun hamba Tuhan yang terkenal dalam tanda kutip, Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Kalau kita masih punya sikap hati yang seperti ini, maka kita mulai akan menilai firman Tuhan. Sama seperti orang berkaca yang dinilai bukan dirinya tapi cerminnya, akan mulai menilai siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, mari kita rindu memiliki sikap hati yang benar-benar, Tuhan, aku rindu dan haus. Aku ingin mendengar Tuhan berbicara. Oh, aku ingin menilai diriku. Sudah sejauh mana pertumbuhan rohaniku. Dan aku ingin perbaiki dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, nats firman Tuhan itu, tema firman Tuhan itu, dan juga isi khotbah itu, sekalipun sepertinya pengulangan demi pengulangan bagi kita, tetapi akan memberikan pencerahan baru yang mengubah hidup kita. Dan tidak hanya itu, memberikan kesegaran yang baru. Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Tadi dikatakan, selain jemaat di Laodikia itu tidak dingin, jemaat di Laodikia juga tidak panas. Ya, tidak panas secara rohani, artinya tidak punya gairah, semangat, rohnya tidak menyala-nyala untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk beribadah sekalipun. Kehilangan gairah, semangat, dan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih merasakan ibadah, pelayanan kepada Tuhan, pemberitaan Injil itu sebagai satu kewajiban yang benar-benar akan melelahkan kita, membosankan kita, dan mengecewakan. Kenapa bisa kecewa? Ya bisa, karena ketika kita tahu firman Tuhan dan itu tidak memberikan pencerahan yang baru, tidak mengubahkan hidup kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu ketika kita menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan pergumulannya, kita tidak menemukan solusi seperti yang kita harapkan, dan waktunya juga tidak secepat yang kita inginkan. Kita mulai berkata, Tuhan, apa-apaan ini Tuhan? Ya, janjimu berkata seperti ini, firmanmu bukannya ya dan amin, tetapi kok aku tidak segera mendapatkan jawaban dan solusi. Kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak merasakan kehangatan Kristus yang justru bisa mengobati rasa lelah, bisa mengobati rasa bosan, bisa mengobati kecewa yang kita alami. Seperti tadi, mata air panas dari Hierapolis yang berguna untuk pengobatan tubuh manusia, secara rohani berfungsi sama, ya, untuk mengobati rasa lelah, bosan, kecewa yang bisa kita alami ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, bahkan apalagi memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itulah kasih Tuhan yang sanggup menghangatkan kita. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Oh, haleluya. Ya, inilah inti kekristenan. Bahwa kita tahu, sudah sering mendengar bahwa inti kekristenan itu bukan sekedar punya agama, ya, kehidupan beragama, beribadah atau melakukan upacara ini dan itu, tapi merupakan jalinan hubungan kasih antara manusia dengan penciptanya, lebih dalam lagi antara orang-orang percaya dengan penebusnya, lebih dalam lagi antara anak-anak Tuhan dengan Bapanya, antara kumpulan orang percaya sebagai mempelai wanita dengan sang mempelai pria, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, antara gerejanya dan kepala gerejanya. Saudara, perjalanan dan pertumbuhan kita sebagai orang percaya adalah merupakan pengalaman dari rentetan atau rangkaian perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Iya. Dan garis startnya tentu perjumpaan pertama kali kita dengan Tuhan secara pribadi, yang disebut dengan kelahiran baru. Tetapi kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Dia ingin mendorong kita untuk menemukan perjumpaan dengan Tuhan yang berikutnya. Tidak puas dengan perjumpaan pertama dengan kelahiran baru, Roh Kudus yang tinggal dalam kita akan mendorong kita untuk bisa
bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena dia rindu kita mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Laodikia, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, berpikir bahwa mereka kaya. Ya, tetapi justru Yesus bilang bahwa mereka adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini satu keanehan Bapak Ibu. Jemaat Laodikia, mereka pikir mereka tidak butuh apa-apa, tapi Yesus justru dengan tegas berkata bahwa aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Saudara, Yesus katakan membeli daripadaku. Di sini maksudnya membeli adalah menukar atau mengganti kebergantungan dan kebanggaan jemaat Laodikia akan 3 hal. Mereka begitu bergantung dan bangga akan gedung gereja yang megah. Mereka begitu bergantung dan bangga akan fasilitas gereja yang mewah. Mereka begitu bergantung dan bangga akan kas gereja yang melimpah. 3 hal. Atau kalau itu saya bikin pribadi, maka mereka begitu bergantung dan bangga akan rumah mereka yang megah. Ya, segala harta dan fasilitas di rumah itu yang mewah, dan juga mungkin tabungan. Ya, kalau ada deposito, zaman itu deposito, uang yang melimpah yang mereka miliki. Tuhan ingin mereka menukar kebergantungan dan juga kebanggaan mereka akan 3 hal tadi itu dengan 3 hal yang Yesus tawarkan untuk dibeli. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mereka membeli. Tuhan Yesus ingin mereka bergantung, ya, dan juga bermegah. Yang pertama, emas yang dimurnikan oleh api. Ini bicara apa? Secara rohani, emas yang dimurnikan oleh api ini bicara soal siapa pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita. Wow, ini butuh pengenalan dan penghayatan yang mendalam akan pribadi Kristus yang adalah harta yang sempurna, kekal, dan paling bernilai, berharga di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itulah emas yang dimurnikan dalam api. Pengenalan dan penghayatan kita akan pribadi Yesus Kristus harus semakin dalam dan dalam lagi. Wow, dia segala-galanya, dia tidak ternilai, harus sampai ke situ. Penghayatan bukan hanya sekedar pengetahuan yang bisa dipikirkan atau diucapkan, tapi penghayatan merasuk ke dalam jiwa dan sanubari kita. Filipi 3 ayat 8. Kita melihat bagaimana pernyataan Rasul Paulus, ya. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama, emas yang dimurnikan oleh api. Yang kedua, Yesus menawarkan kepada jemaat di Laodikia untuk membeli sebagai kebanggaan dan kebergantungan mereka. Yang kedua adalah pakaian putih. Pakaian putih ini bicara soal kehidupan Kristus yang semakin nyata dalam hidup kita. Kehidupan Kristus yang terpancar, terekspresi, dan orang sekitar kita bisa melihat, dunia bisa melihat. Itulah pakaian putih. Saudara, penghayatan yang mendalam akan status atau jati diri atau identitas kita di dalam Yesus, bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, ciptaan baru yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan. Ya, kita adalah manusia roh, orang kudus
di dalam Kristus. Nah, penghayatan yang dalam akan jati diri, status atau identitas kita ini akan melahirkan apa? Kerinduan untuk mau dibentuk, untuk mau diproses menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, itu jelas sekali. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, ini juga ya pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa yang Yesus tawarkan kepada jemaat di Laodikia? Untuk mereka membeli daripada Yesus. Mereka menjadikan itu sebagai kebanggaan dan kebergantungan. Yang ketiga adalah minyak pelumas mata atau salep. Ya, ini secara rohani berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, supaya mata rohani kita terbuka, supaya mata rohani kita tercelik untuk bisa melihat rencana Tuhan, isi hati Tuhan. Tentu pastilah yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi kumpulan orang percaya, bagi gerejanya, bagi mempelai wanitanya. Ya, semakin tahu kehendak, isi hati, rencana Tuhan. Nah, dalam konteks jemaat di Laodikia, mereka butuh minyak pelumas mata atau salep ini supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sedang ada di dalam gedung gereja mereka yang megah. Ya, tidak sedang ada di dalam ibadah dan aktivitas pelayanan mereka. Ya, walaupun mereka memiliki fasilitas yang mewah di dalam gedung gereja yang megah itu, mungkin mereka juga memiliki kas gereja yang melimpah, tetapi Yesus tidak ada di dalam dan justru sedang berada di luar. Ya, sedang berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus ternyata sedang di luar, berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara bisa baca itu di Wahyu pasal 3 ayat 20. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat, keluarga, Cemerlang, coba kita renungkan. Ketika situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini terjadi, Tuhan izinkan juga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gerejanya itu kena dampak. Ya, salah satunya dengan tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka atau fisik, ya, melakukan ibadah di gereja, ya. Dan kita akhirnya jadi punya lebih banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga inti kita. Tapi saya melihat di sisi yang lain, saya pikir inilah kesempatan yang Tuhan berikan bahwa setiap kita, keluarga inti masing-masing itu biarlah mengambil kesempatan ini untuk semakin dilingkupi oleh kesegaran Kristus, dikuasai oleh kehangatan Kristus. Minta itu melalui doa, baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan, tentunya dengan sikap hati yang rindu atau haus akan pencerahan yang baru yang bisa mengubahkan hidup kita untuk kita semakin serupa dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, itulah pakaian putih kita. Ya, dan yang terakhir, tetap libatkan dan andalkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Jangan biarkan dia berdiam diri dan berduka. Libatkan dia,
ajak dia diskusi, andalkan dia dalam segala aspek kehidupan untuk senantiasa membakar gairah, semangat untuk tetap roh kita terus menyala-nyala, beribadah, melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Di dalam Yesus kita akan mengalami dan merasakan arti segarnya sungguh-sungguh nyata dan hangatnya benar-benar beda. Sehingga saat nanti tiba keluarga demi keluarga inti dikumpulkan, kita bisa lagi persekutuan tatap muka, bisa ibadah fisik di GKRI Keluarga Cemerlang. Wow, kita bisa beribadah, melayani Tuhan, bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan tanpa kenal lelah, tanpa rasa bosan, tanpa ada kekecewaan, karena roh kita sudah dibangkitkan, roh kita sudah dibakar menyala-nyala bagi kemuliaan Tuhan. Dan di atas semuanya itu, pengenalan kita akan harta yang paling berharga, kekal dan sempurna, pribadi Yesus Kristus, akan semakin bertambah-tambah indahnya. Amin. Dia kiranya ku